Aku tidak terlalu peduli dengan apa yang orang katakan atau pikirkan tentangku. Aku tahu siapa diriku. Aku punya lingkaran kecil orang-orang yang mengenalku dan tahu apa yang kuperjuangkan. Selain mereka, kalau ada yang tidak suka, ya sudah, itu bukan urusanku. Dulu aku sering meragukan diriku, mempertimbangkan pro dan kontra, tapi tak pernah ada bukti yang pasti. Maka sekarang aku berhenti memperdebatkannya. Itu hanya membuang waktu. Kita semua akan mati sendirian pada akhirnya. Tapi jika itu tak terelakkan, aku tak mau merasa sendiri selama hidupku. Itulah sebabnya aku memilih untuk mengejar sesuatu dengan obsesif. Obsesilah yang mengalahkan bakat. Kau bisa punya bakat luar biasa, tapi tanpa obsesi, itu hanya potensi yang terbuang. Saat kau melangkah ke medanmu, apapun itu, kau harus yakin, aku yang terbaik di sini. Banyak orang mencintai apa yang mereka lakukan, dan dunia memuji mereka karena passion itu. Tapi saat kau terobsesi, saat kau tak bisa berhenti, saat kau ingin segalanya sempurna, orang mulai menyebutmu gila. Tapi itulah batas di mana kemampuanmu sebenarnya mulai muncul. Kalau tak ada yang menganggapmu aneh, berarti kau belum mendorong dirimu cukup jauh. Mudah menyerah. Yang sulit adalah tetap bangkit, hari demi hari, memberikan usaha terbaikmu, bahkan ketika tak ada hasil. Itu perjuangan sejati, berani terus berusaha, walau belum melihat perubahan. Diamkan suara kecil yang berkata, berhenti, bangun, bergerak, kerjakan. Mulailah hari dengan aksi, bukan penundaan. Jangan lagi melanggar janji pada dirimu sendiri. Bila kau bilang akan bangun pukul 7 pagi, maka bangunlah. Menepati satu janji kecil bisa menjadi kemenangan pertamamu hari itu. Orang luar biasa menempuh jalan yang berbeda. Dan saat kau mulai merasa sendirian, lihatlah itu sebagai tanda bahwa kau sedang berada di jalur yang benar. Karena jika semua orang bersorak untukmu, bisa jadi kau hanya mengikuti arus. Kamu unik. Tidak ada yang punya DNA dan pengalaman hidup sepertimu. Disitulah kekuatanmu. Menyia-nyiakan keunikan itu adalah kegagalan terbesar. Gali apa yang membuatmu berbeda dan jadikan itu pijakan kariermu. Gagal itu biasa. Itu adalah bagian dari belajar. Dan jika orang lain berkata bahwa impianmu mustahil, bisa jadi itu karena mereka sendiri takut untuk mencobanya. Kebaikan, empati, dan keberanian untuk membela yang lemah juga adalah bagian dari kekuatan. Saat ingin mengenal diri sendiri, mulailah dengan satu hal penting, keinginan untuk benar-benar mengenal siapa dirimu. Jika kamu tak bisa memiliki apa yang kamu inginkan, pelajarilah untuk menginginkan apa yang kamu miliki. Dan jika kamu merasa muak dengan dirimu yang sekarang, itu pertanda baik, karena itu berarti kamu siap berubah. Lihat kembali ke masa kecilmu. Apa yang dulu membuatmu berbeda? Apa yang kau sukai tanpa alasan? Gali itu, karena di sanalah jawabanmu. Kenali kesalahanmu, kegagalanmu, titik buta dalam rencanamu. Menemukan kesalahan sendiri itu menyakitkan, tapi perlu, karena dari situlah pertumbuhan dimulai. Jika kamu serius ingin tahu siapa dirimu, mulailah dengan menulis. Bukan di komputer, tapi dengan tangan. Ambil pena dan jurnal, tulis pikiranmu, mimpimu, refleksimu. Ini tentang kerendahan hati, membuka diri untuk melihat kebodohan sendiri agar bisa berhenti menjadi bodoh. Maka, dengarkan orang lain. Terimalah kritik, karena hanya dengan mengakui di mana kita kurang, kita bisa tumbuh lebih kuat. Dalam pencarian jati diri, jangan berhenti bertanya, mengetuk, dan mencari, karena mereka yang mencari akan menemukan.